البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'du, ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah masuk pada muqaddimah yang kedua, yang padanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sebutkan 3 perkara mendasar yang wajib untuk kita ketahui, wajib diketahui seorang muslim maupun muslimah dan beramal dengannya. Taib, yang ketiga perkara ini akhwani fillah merupakan landasan utama dalam tauhid. Setelah kita ambil yang pertama, indaka rifqikum, iqra' madza qala Syekh rahimahullahu taala warfa' sautak. Baik. Maksudnya bagaimana? Telah memberikan semuanya, telah. Terus Taib, nah, ijlis. Ini poin yang pertama, ikhwani fillah, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Allah telah menciptakan kita dan telah memberikan rizki kepada kita, dan Allah tidak akan mungkin meninggalkan kita begitu saja. Tidak akan mungkin setelah diciptakan, diberi rizki, dibiarkan begitu saja semaunya di muka bumi. Tidak. Tapi mesti di sana ada perintah, di sana ada larangan, di sana ada aturan yang wajib dilakukan oleh hamba-hamba tersebut. Karena mereka diciptakan bukan untuk suatu yang sia-sia, tapi untuk perkara yang agung. Apa itu, Syafiq? Untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Had daliluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naam. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada. Cuma nakhani fillah, jalan peribadatan ini mungkin tidak manusia melakukannya tanpa ada seorang pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu bagaimana tata cara ibadah yang benar. Mungkin tidak. Indak ya akhana danang. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala utus, bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita seorang rasul. Dan untuk umat akhir zaman ini yang diutus kepada kita siapa? Abdullah Shagir. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala.
yang tugas para rasul ikhwani fillah itu kembali pada dua perkara utama. Ini ditambahkan yang kemarin belum sempat terangkan, bahwasanya tujuan utama diutusnya para rasul adalah dua perkara utama. Yang pertama, liyu'badallahu wahdah, agar Allah Subhanahu wa taala diibadai dengan benar. Karena manusia tidak akan mengetahui bagaimana tata cara beribadah dengan benar kecuali dengan petunjuk utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah kami utus, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka menyeru u'budullah wajtanibut taghut, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah sesembahan-sembahan selain Allah. Atau dengan kata lain, tujuan yang pertama ini adalah apa? Agar Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan sama. Atau dengan kata lain juga untuk mewujudkan tauhidullah. Jadi jangan bingung dengan apa? Dengan susunan kalimat. Pahami sehingga apa? Sehingga mudah bagi seseorang untuk apa? Mengungkapkan ketika ditanya. Kemudian tujuan yang kedua, ibtalu hujjatil muhtajin. Untuk apa? Membatalkan alasan-alasan mereka-mereka yang beralasan kelak di hari kiamat, bahwasanya belum ada bimbingan, belum ada orang-orang yang menyeru pada kebaikan. Ibtalul hujjah, untuk membatalkan hujjah. Untuk apa? Memutus hujjah dari mereka-mereka yang beralas-alasan di akhirat kelak, tatkala di dunia tidak mau beribadah pada Allah. Kenapa? Karena sudah tidak ada alasan lagi dengan diutusnya Rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Ayat yang ke-165. Para rasul yang tugasnya memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan agar manusia tidak memiliki lagi hujjah atas Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Tidak punya alasan lagi tatkala mereka meninggalkan tauhid, tatkala mereka meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan pokok ikhwani fillah diutusnya para rasul, yang kalau masing-masingnya dirinci luas. Untuk mewujudkan tauhid, yaitu dengan mengajarkan Alkitab wal hikmah dan seterusnya. Baik, dan kemarin telah kita lewati juga bahwa siapa saja mentaati Rasul ini akan masuk ke dalam surga. Dalilnya apa? Tugasnya kemarin Ibda min Nabi Umar. Dari dalil yang belum disebutkan tentunya. Waman Baik, nah. Yang lainnya, Ridwan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Ini tadi yang disebutkan. Baik. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin
was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalil yang bermaksiat akan apa? Akan masuk ke dalam neraka. Indah ya Aba Zaid. Taib, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jelas, karena musyaqqah menentang berarti apa? Bermaksiat pada rasul yang diutus. Maka hasil akhirnya adalah neraka jahannam. Wal a'yadu billah. Naam. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Siapa saja yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasan Allah akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Taib. Adapun ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, indaka alifkum iqra warfa sautak. Naam. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdan wabila. Kenapa dipilih dalil ini? Padahal dalil yang lain banyak. Aba Yahya. Nah, yang pertama dikarenakan apa? Padanya ada berita tentang hukuman orang yang bermaksiat. Sehingga apa? Ketika manusia mendengar itu akan lebih tandas. Biasa manusia kalau ada yang sudah mengalami hukuman, mereka mengambil pelajaran. Sebagaimana dikatakan siapa? As-sa'id man wa'idha bi ghairihi. As-sa'id man wa'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu, yang bisa selamat itu, orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Orang lain tertimpa musibah. Apa sebab tertimpa musibah? Besok tidak ngikuti ya kawan. Ini namanya orang yang akan bahagia. Nah, orang tertimpa musibah, jatuh di situ ada lubang. Nah, kenapa kemarin? Nah, di situ ada lubang. Dia di situ santai-santai saja, jatuh juga. Ini namanya orang apa? Orang tidak bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Nah, dan di sini diceritakan tentang Fir'aun. Kemudian yang kedua apa? Masih Arin. Dikarenakan orang yang bermaksiat ini yaitu Fir'aun dan bala tentaranya dihukum dengan apa? Dengan hukuman yang sangat dahsyat. Dihukum apa? Dengan 3 bentuk hukuman, baik di hukuman di dunia, hukuman di alam kubur, dan hukuman di akhirat. Ini tentunya memberikan orang ngeri. Ya, akan ngeri ya ikhwanifillah. Jangan sampai seperti itu. Dan sebab mereka semua mendapatkan hukuman yang begitu dahsyat. Kenapa? Karena fa'asa Fir'aunur Rasul. Karena Fir'aun tersebut memaksiati Rasul. Maka kalau kita tidak ingin seperti Fir'aun, jangan bermaksiat kepada Rasul. Nah, ini pendalilan yang sangat mendalam. Dan juga apa? Manusia akan lebih mudah mengambil pelajaran yang seperti ini. Nah, sekarang kita masuk pada pokok yang kedua. Ats-tsaniyatu qala rahimahullahu taala, ats-tsaniyah yang kedua, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Pokok yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridha untuk disekutukan bersamanya seorang pun dalam peribadatan, baik itu malaikat yang dekat maupun nabi yang diutus.
Pada pokok yang kedua ini ikhwani fillah, setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala pancangkan dasar dalam pokok yang pertama. Pokok yang pertama intinya apa sebenarnya? Yang pertama intinya adalah apa? Bahwasanya seseorang ikhwani fillah harus sadar bahwasanya dia itu makhluk ciptaan Allah dan wajib apa? Mentauhidkan Allah. Kemudian juga apa? Wajib untuk mengikuti putusan Allah. Berarti pada perkara yang pertama tersebut, pemancangan tonggak-tonggak tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu intinya. Nah, kemudian perkara yang kedua, Syekh ingin apa? Mengingatkan dengan peringatan yang sangat halus. Ini bagusnya metode dakwah beliau rahimahullah taala ikhwani fillah, sehingga pantas dengan sebab beliau Allah Subhanahu wa taala buka kebaikan yang begitu banyak. Negeri yang saat itu ikhwani fillah menjamur padanya kesyirikan, kemudian apa? Menjadi apa? Tegak di atasnya tauhid. Seorang dai yang muwaffaq sehingga digelari mujaddid, pembaharu. Walaupun banyak sekali manusia yang memusuhinya dari kalangan pelaku-pelaku kesyirikan. Nah, jadi awal peletakan dasar-dasar tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua, peringatan dari apa? Lawannya yaitu syirik dengan peringatan yang sangat halus, dan sangat apa? Mengena ikhwani fillah. Perhatikan. Annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Allah itu tidak ridha disekutukan dalam peribadatan kepadanya dengan sesuatu apapun. Baik itu disekutukan dengan malaikat yang mereka adalah makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun disekutukan dengan nabi dan rasul yang mereka adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkataan innallaha la yarda ikhwani fillah ini suatu peringatan dengan apa? Ibarat yang halus, menunjukkan kasih sayang Syekh kepada manusia dan kecintaan beliau agar betul-betul manusia itu apa? Jangan terjatuh pada perkara ini. Kenapa? Karena ketika manusia itu punya akal, tahu bahwasanya Allah tidak ridha dengan kesyirikan, maka dia akan mengusahakan untuk apa? Meninggalkan perkara tersebut. Sebab apa? Ketidakridhaan itu apa? Melazimkan perkara tersebut apa? Dilarang bersamaan dengan adanya kebencian terhadapnya. Berarti pelakunya akan dibenci, dimurkai oleh Allah. Dan sebaliknya, keridhaan akan apa? Akan dipahami darinya izin dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan hal ini dalam firman-Nya apa? Wala yarda li ibadihil kufur. Tayyib, in tashkuru fa innallaha ghaniyyun, in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wala yarda li ibadihil kufur. Jika kalian kufur, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh pada kalian. Allah Maha Kaya dan Allah tidak ridha dari hamba-hambanya kekufuran. Kemudian beliau tegaskan lagi bahwasanya kesyirikan yang dilarang tersebut ikhwani fillah sifatnya umum. Baik kesyirikan tersebut diarahkan kepada orang-orang yang hina maupun orang-orang yang mulia.
Cuman di sini Syekh sebutkan makhluk-makhluk yang mencapai kebaikan pada puncaknya. Sehingga kalau makhluk-makhluk yang utama saja tidak pantas untuk kita jadikan sebagai sekutu bagi Allah, apalagi makhluk yang di bawahnya. Malaikat. Nah, malaikat makhluk yang utama dari penghuni langit. Baik. Apa dalil kalau mereka itu adalah makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah? Man ya'ti bid dalil. Bahwasanya malaikat itu muqarrab, makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ayat di akhir-akhir surat An-Nisa. La yastanghifal masihu ay yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Al malaikah al muqarrabun. Baik. Al-Masih Isa bin Maryam tidaklah apa? Merasa berat untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para malaikat yang didekatkan dengan Allah, mereka tidak merasa berat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat, mereka makhluk yang dekat. Dan kedekatan malaikat ini ikhwani fillah jelas, baik itu qurbul makan karena mereka berada di langit. Naam. Oleh karena itu Imam Al-Baghawi rahimahullah taala ketika menafsirkan al-malaikatul muqarrabun ay hamalatul arsy, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, yaitu malaikat-malaikat pemikul arsy, tentunya yang paling dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua qurbul hal, yaitu kedekatan dari si kondisinya. Jadi kedekatan malaikat ikhwani fillah mencakup dua jenis kedekatan ini, qurbul makan dan qurbul hal. Kedekatan dari sisi kondisi, kenapa? Mereka adalah makhluk yang Allah cintai, yang Allah ridhai. Naam, sehingga Allah muliakan mereka. Sebagaimana firman-Nya, ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka itu hamba-hamba yang dimuliakan, hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Naam. Kalau hamba-hamba yang sifatnya seperti ini saja tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah, maka bagaimana kalau disekutukan dengan jin dan syaitan? Jelas tidak benar. Jelas tidak boleh. Demikian pula wala nabiyyun mursal. Tidak boleh Allah disekutukan, walaupun disekutukan dengan apa? Nabi yang diutus. Sehingga kalau nabi saja, rasul saja, atau bahkan nabi sekaligus rasul, dan itu mesti, karena setiap rasul mesti nabi. Nah, walaupun itu seorang rasul yang paling utama, tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah, karena mereka tetap sebagai seorang hamba, tetap wajib untuk beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga manusia yang di bawah para nabi dan semua manusia selain rasul dan anbiya ikhwanifillah, kedudukannya di bawah mereka. Sehingga batil orang yang mengatakan bahwasanya para wali itu lebih utama daripada para nabi. Ini jelas pemahaman yang batil, tidak muncul kecuali dari apa? Dari kejahilan. Nah, deretan manusia yang paling tinggi tingkatannya ya anbiya wa rasul. Dan mereka jelas wali Allah Subhanahu wa taala yang paling terdepan, karena wali-wali Allah itu semua orang yang beriman dan bertakwa, itu wali-wali Allah. Nah, tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang sufiyah, bahwasanya para wali itu ya yang bisa mendatangkan hal-hal yang aneh, yang bisa mengubah kelapa menjadi emas dan seterusnya, sehingga tidak sholat, tidak perlu lagi sholat setiap Jumat-Jumatannya di Masjidil Haram, padahal dia berada di rumahnya saja, tidak pernah berangkat Jumatan dan seterusnya, katanya wali Allah. Ini pemahaman yang jelas kebatilannya.
Kemudian ikhwani fillah, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang hal yang menjadi inti, poin kedua ini berupa apa? Peringatan dari syirik. Nah, butuh untuk kita pahami dulu dengan baik perkataan beliau wala nabiyyun mursal. Taib. Di sini ada istilah nabi. Nah, yang tentunya butuh kita mengingat kembali siapa itu nabi, apa definisinya. Demikian pula sekaligus siapa rasul dan apa definisinya. Nah, nabi ikhwani fillah yaitu rajulun dzakarun. Ini bagus ditulis ikhwani fillah untuk kita ingat sehingga tidak perlu lagi diulang-ulang di pelajaran berikutnya, tinggal kita murajaah. An-nabi huwa rajulun dzakarun uhiya ilaihi bi syar'i man qablahu wa umira bit tabligh wa ursila ila qaumin mu'minin. Dan ini kesimpulan dari pembahasan panjang ikhwan fillah tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Jadi seorang nabi ikhwan fillah adalah rajulun dzakar, seorang laki-laki. Kata rajul berarti mesti dari kalangan manusia ikhwan. Manusia laki-laki. Tidak ada nabi dari kalangan jin yang diwahyukan kepadanya dengan syariat rasul sebelumnya dan diperintahkan untuk menyampaikan serta diutus kepada kaum yang telah beriman. Ini nabi manusia laki-laki yang diberi wahyu dengan syariat rasul sebelumnya dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya dan diutus kepada kaum yang beriman. Baik. Sekarang apa dalil bahwasanya nabi itu diberi wahyu dengan syariat rasul sebelumnya ikhwan? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu. Sungguhnya kami telah turunkan Taurat yang padanya hudan wa nur, hidayah dan cahaya. Kemudian apa kata Allah? Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu, yang apa? Berhukum dengan Taurat tersebut nabi-nabi yang apa? Yang telah berislam. Nabi-nabi yang berserah diri pada Allah, menunjukkan bahwasanya nabi tersebut berhukum dengan apa? Dengan Taurat, yaitu syariat nabi siapa berarti? Indak ya Ridwan? Syariat Nabi Musa. Al-Maidah ayat 44. Ini diingat-ingat. Kemudian perkara berikutnya, yang ini juga sering terjadi kekeliruan. Nah, bahkan yang menjadi apa? Menjadi keyakinan banyak manusia, terutama dari mereka-mereka yang mengambil ilmu di sekolah, bahwasanya Nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Padahal Nabi jelas diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau ulama saja, kalau kita saja penuntut ilmu diperintahkan untuk menyampaikan apa yang kita ilmui, apalagi Nabi yang diberi wahyu. Apa dalil kalau mereka umira bit tabligh? Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 52. Sengaja saya sebutkan ayatnya untuk dicatat nanti, bukan dibiarkan saja. Nanti dicatat, disempurnakan.
Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabi. Perhatikan. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqahu syaitan fi umniyatih. Tapi syahidnya sampai di sini saja diingat-ingat. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabi. Tidaklah kami utus sebelummu wahai Muhammad dari kalangan rasul, tidak pula dari kalangan nabi, sampai akhir ayat. Sisi pendalilan bagaimana? Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya nabi itu ursila, nabi itu diutus. Sebagaimana pula rasul ursila, rasul itu diutus, paham? Berarti yang namanya diutus diperintahkan untuk menyampaikan. Paham sisi pendalilannya? Dan ini pendalilan yang bagus, diingat-ingat. Naam, bahwasanya para nabi diperintahkan untuk menyampaikan, sebagaimana pula para rasul. Yang ini juga merupakan tugas para pewaris nabi. Dalil yang lain, akhwani fillah. Hadis yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berhubungan dengan dipampangkannya umat-umat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dipampangkan umat-umat di hadapanku dan aku melihat ada seorang nabi yang bersama dia sekelompok manusia. Ada seorang nabi yang bersama dia seorang laki-laki atau dua orang laki-laki. Dan aku melihat seorang nabi yang tidak bersama dia satu orang pun. Baik. Maka datangnya seorang laki-laki atau dua orang laki-laki atau sekumpulan manusia bersama dengan nabi-nabi tersebut, dalil yang menunjukkan bahwasanya para nabi diperintahkan untuk berdakwah, diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, ini jelas, nabi ya diperintahkan untuk tabligh. Dalil yang ketiga, karena perkara ini butuh kita memiliki landasan yang kuat. Sebab banyaknya pengertian Nabi akhwani fillah yang seperti ini, yaitu yang meyakini bahwasanya Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, dalil yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di. Adalah dulu Bani Israel tasusuhumul anbiya. Maksudnya tasusuhumul anbiya apa, ikhwani fillah? Yaitu mensiasati mereka para anbiya, yaitu ngemong dalam artian merawat, menjaga mereka. Kalau muncul kerusakan, para nabi ini memperingatkan. Kalau muncul kelemahan, para nabi ini berusaha untuk menguatkan. Terus Allah Subhanahu wa taala utus para nabi kepada Bani Israel, menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Naam. Apabila mereka mulai mau mengubah-ubah hukum Taurat, mereka diperingatkan oleh nabi-nabi tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para nabi ya diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan. Paham? Ini ketika dalil pokok, ikhwani fillah, diingat-ingat. Sekarang Rasul, setelah kita ketahui pengertian nabi, maka apa pengertian Rasul? Ar-Rasul huwa rajulun dzakarun basyarun. Rajulun dzakarun basyarun.
Uhiya ilaihi bi syar'in jadid wa umira bit tabligh wa ursila ila qaumin kafirin. Seorang laki-laki dari kalangan manusia yang diberi wahyu kepadanya dengan syariat yang baru dan diperintahkan untuk menyampaikan serta diutus kepada kaum yang kafir. Tulis alif. Sudah ditulis? Baik. Rajulun dzakarun bashar, yaitu laki-laki dari kalangan manusia. Uhiya ilaihi bi syar'in jadid, yang diberi wahyu dengan syariat yang baru. Wa umira bit tabligh, dan diperintahkan untuk menyampaikan. Wa ursila ila qaumin kafirin, dan diutus kepada kaum yang kafir. Ini namanya rasul. Berarti beda antara nabi dan rasul, ikhwani fillah, pada sisi apa? Pada sisi wahyu yang diwahyukan, bahwasanya para rasul datang dengan syariat baru dan kepada kaum yang mereka diutus. Kalau rasul diutus kepada kaum yang menentang, kaum yang kafir. Sedangkan apa? Para nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, dan wahyu yang diwahyukan adalah apa? Syariat yang meneruskan syariat rasul sebelumnya. Nah, dan pengertian ini ikhwani fillah berdasarkan aghlabiyah. Nah, berdasarkan apa? Mayoritasnya. Taib, karena kalau seorang mau membahas secara detail masing-masingnya diterapkan pada apa? Pada pengertian ini terkadang ada apa? Ada sebagian yang keluar dari pengertian tersebut. Dikarenakan sekali lagi, nah memang terjadi khilaf ikhwani fillah dalam apa? Perbedaan antara nabi dan rasul, dengan khilaf yang banyak disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam An-Nubuwat. Tapi apa yang kita jelaskan tadi, nah insyaallah taala itu perkara yang paling kuat. Kemudian disebutkan Nabiun Mursal. Nah, ini menunjukkan apa? Dia itu apa? Ya Nabi, ya Rasul. Sehingga terkumpul padanya dua kedudukan yang merupakan kedudukan tertinggi dari kalangan manusia. Taib. Dan jelas bahwasanya Rasul yang paling utama adalah apa? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai penutup disebutkannya dua jenis ini ya kawan, malaikat dan rasul. Untuk apa? Mempertegas bahwasanya walaupun yang dijadikan sekutu itu adalah nabi maupun malaikat, tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Nah, disebutkan dua jenis ini. Ada dua alasan. Dikarenakan orang-orang musyrikin ikhwanifillah dulu tidaklah mereka menyekutukan Allah kecuali dengan orang-orang yang mereka agungkan dan mereka pandang memiliki kedudukan. Ini keadaan musyrik jahiliyah dulu. Jadi mereka memilih orang yang mau jadi orang atau makhluk yang mau dijadikan sekutu bagi Allah, memilih yang baik-baik. Nabi, malaikat yang memiliki kedudukan. Sebagaimana dalam ayat, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak beribadah pada sekutu-sekutu itu kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Naam, agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya sekutu yang mereka tetapkan tersebut adalah makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah. Ini poin pertama ya kawan. Dan dari sini kita tahu parahnya orang-orang musyrik zaman sekarang. Orang-orang musyrik zaman sekarang ikhwanillah, yang mereka jadikan sekutu bagi Allah, tidak peduli. Nah, baik orang mulia maupun orang bejat. Nah, contohnya sebagian kaum sufiyah yang sudah akalnya tidak dipakai lagi. Ketika melihat orang yang semu-semu gila, mereka anggap wali. Terkadang mereka taqarrub kepadanya. Dan kabar-kabar yang sangat aneh, yang
orang yang akalnya sehat tidak akan percaya. Tapi orang-orang ahli tasawuf, nah itu katakan itu wali. Kuburnya disembah-sembah. Nah, dan bahkan pada sebagian hikayat yang menunjukkan tentang sembarangannya orang-orang musyrik zaman sekarang dalam memilih apa? Memilih siapa yang mau diibadahi. Ada kubur, kemudian apa? Syaitan membisikkan pada orang yang ada di sekitar itu kubur wali. Akhirnya apa? Didatangi di situ, minta situ. Setelah dicek-cek ternyata kuburan kuda. Nah, dia tidak peduli itu orang soleh ataupun apa? Kuda. Ini menunjukkan parahnya musyrik zaman sekarang. Kemudian yang kedua, bahwasanya apabila Allah tidak ridha untuk disekutukan dengan dua makhluk yang mulia ini, maka selain mereka tentunya lebih utama lagi untuk tidak diridhai. Ketika dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pendalilan yang kedua jelas telah diulang berkali-kali tadi. Dua alasan ini diingat-ingat. Baik. Barakallahu fiikum. Mungkin kita cukupkan sekian dulu. Adapun pembahasan tentang syirik yang diperingatkan dalam pokok yang kedua ini, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.